Raja Sulaiman memerintahkan pembiayaan Yerusalem yang dia ubah modelnya dengan pajak Mesir. Dan orang yang ditugasi mengumpulkan pendapatan ini adalah Abraham de Castro, sang juragan uang dan pengumpul pajak yang telah membuktikan loyalitasnya dengan memperingatkan Sultan ketika wakil lokalnya merencanakan pemberontakan. Pada tahun 1942, Raja Ferdinand dan Aragon dan Ratu Isabella dari Kastil telah menaklukkan Granada, kota Islam terakhir di Spanyol, dan merayakan Perang Salib mereka yang sukses dengan menggempur Spanyol, Muslim, dan Yahudi. Pada tahun 1553, dokter pribadi Sulaiman, seorang Yahudi, memperkenalkan dirinya dengan Yosef Nasi, yang keluarganya telah dipaksa memeluk Kristen sebelum lari via Belanda dan Italia menuju Istanbul. Di sana dia mendapatkan kepercayaan Sultan dan menjadi agen rahasia putra dan pewarisnya. Yosef dikenal di kalangan diplomat Eropa sebagai Yahudi Agung, menjalankan sebuah imperium bisnis kompleks, dan menjadi utusan Sultan dan pria misteri internasional. Seorang arbiter perang dan keuangan, seorang mediator antara timur dan barat. Meski demikian, Yosef menjadi patron para sarjana Yahudi di Yerusalem, di mana Sulaiman mempromosikan superioritas Islam dan menekan status dua agama lain dengan suatu perlakuan sangat cermat yang masih menjadi pedoman kota itu hingga saat ini. Mereka masih bersembahyang di sekitar tembok-tembok Bukit Kuil dan di lereng Bukit Zaitun, selain di sinagog utama mereka Ramban. Tapi Sultan menyukai keteraturan dalam semua hal. Sulaiman menjadi jumlah orang Kristen berkurang dengan mengusir orang-orang Fransiska dari makam Daud. Di sana inskripsinya menyatakan, Kaisar Sulaiman memerintahkan tempat ini dibersihkan dari kaum kafir dan membangunnya sebagai masjid. Politik dunia luar akan selalu mencerminkan kehidupan keagamaan Yerusalem. Orang-orang Fransiska membuat markas di San Xavier dekat dengan gereja yang akhirnya menjadi sebuah kota dalam kota kolosal Katolik. Tapi kebangkitan mereka diganggu oleh Ortodoks. Kebencian antara Katolik dan Ortodoks sudah sangat terbiasa, tapi keduanya mengklaim hak tertinggi sebagai penjaga tempat-tempat suci. Konflik antara Kaisar Islam dan Kristen Katolik Spanyol yang agresif dan pengusiran Yahudi memicu sebuah perasaan yang mengganggu bahwa ada sesuatu yang tidak benar dalam cakrawala. Suatu ketika, setelah 45 tahun berkuasa, Sulaiman meninggal dalam kampanye bersama angkatan perangnya. Lalu para menterinya mengusung dia seperti sebuah patung lilin dalam keretanya dan mempertontonkan dia ke para tentaranya sampai suksesi berjalan aman bagi Selim, salah satu putranya, dengan Roxelana. Pada tahun 1590, pemberontakan Arab memasuki Yerusalem dan merebut kota itu, membunuh gubernurnya. Para pemberontak dikalahkan dan diusir. Yerusalem jatuh di bawah kekuasaan dua bersaudara Balkan, Ridwan dan Bayram Pasha. Anak-anak budak yang memeluk Islam dan dilatih di istana Sulaiman didukung centeng Circasia mereka. Faruk, penindasan semacam itu hanya mendorong sekte-sekte Kristen terkuat orang-orang Armenia, memalak dan menyuap para sultan dan cekcok di gereja-gereja Yerusalem. Semuanya bagian dari kampanye mereka untuk menundukkan Katolik dan merebut Praedominium. Sementara itu, suatu
sesuatu sedang bergulir di kalangan orang Yahudi Yerusalem. Tulis seorang peziarah Yahudi, jauh lebih besar populasinya ketimbang saat kapanpun sejak mengasing pertama. Dan seiring dengan menyebarkan ketenaran Yerusalem, semua orang tahu bahwa kita hidup dalam damai. Sebuah karavan Yahudi Mesir tiba setiap Paskah. Sebagian Yahudi itu adalah orang-orang Spanyol yang berbahasa Ladino, yang merasa cukup aman untuk membangun 4 sinagog yang menjadi pusat kehidupan perkampungan Yahudi. Tapi sebagian peziarah itu adalah orang-orang Eropa Timur dari persemakmuran Polandia